Suara jangkrik malam itu seperti menggema di antara tiang-tiang tua yang berkarat. Di ujung jalur rel yang ditelan rumput liar, berdiri papan kayu lapuk bertuliskan huruf pudar. Stasiun Banyurawa. Tempat itu sudah ditutup sejak 1998. Katanya, karena kecelakaan tragis. Satu rangkaian kereta terbakar setelah tergelincir di tikungan, menewaskan puluhan penumpang. Sejak itu, tak ada lagi kereta yang lewat. Tapi malam ini, lampu di pos penjaga menyala lagi. Seseorang dikirim untuk memeriksa lokasi yang sudah lama dibiarkan kosong. Namanya Santo, pria Parubaya, 42 tahun. Petugas kebersihan kontrak dari perusahaan KAI daerah. Ia baru saja dipindahkan dari stasiun Karangjati ke sini. Tugasnya sederhana, bersihkan ruang tunggu, periksa bangunan tua, dan pastikan aset stasiun masih bisa diinventarisasi. Santo datang dengan motor bututnya. Udara malam itu lembab. Kabut tipis turun dari arah hutan. Saat ia mematikan mesin motornya, suara jangkrik mendadak berhenti. Hening. Seolah seluruh alam dia memperhatikannya. Heh, sepi banget. Kayak bukan tempat kerja manusia. Gumam Santo, menyalakan senter kecil di kepalanya. Ia melangkah ke dalam bangunan utama stasiun. Cat dindingnya sudah mengelupas. Ada bekas papan jadwal keberangkatan yang huruf-hurufnya jatuh berserakan di lantai. Di dinding, tergantung jam besar berdebu, jarumnya berhenti di pukul 23.45. Santo menyapu perlahan. Debu menari di udara. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi kayu berderit. Ia bicara sendiri, sekadar mengusir rasa takut. Katanya sih dulu ramai banget ya tempat ini. Sekarang malah kayak kuburan. Sambil menyapu, ia menemukan sesuatu di bawah bangku tunggu. Sebuah tiket lusuh, warnanya kekuningan, tertulis. Kereta Malam Banyurawa tujuan akhir, Semarang. Tanggal, 14 Mei 1998. Santo mengernyit. Tiket itu terlihat baru, padahal sudah puluhan tahun berlalu. Ia menaruhnya di meja, lalu melanjutkan pekerjaannya. Menjelang tengah malam, Santo duduk di kursi jaga. Ia menyalakan radio kecil, tapi frekuensinya hanya menghasilkan suara statis. Akhirnya, ia duduk diam, menatap ke arah rel gelap yang memanjang ke arah timur. Lalu, suara itu terdengar. Kreet. Bunyi besi bergesek pelan, seperti roda yang melintasi rel karatan. Santo menajamkan telinga. Mungkinkah ada kereta lewat malam-malam begini? Tidak mungkin. Jalur ini sudah ditutup. Namun, beberapa detik kemudian, terdengar bunyi klakson panjang dari kejauhan. Dalam kabut, samar-samar tampak cahaya seperti lampu kepala lokomotif yang mendekat. Loh, ini kereta beneran? Santo berdiri. Ia keluar dari pos. Lampu senter di kepalanya bergetar. Ia melihat jelas, cahaya itu makin terang, seolah kereta besar benar-benar melaju ke arah stasiun. Namun anehnya, tidak ada getaran di tanah. Tidak ada hembusan angin. Tidak ada suara berat mesin diesel seperti biasanya. Hanya bunyi gesekan logam yang pelan tapi menusuk telinga. Lalu, cahaya itu berhenti tepat di depan peron. Santo terpaku. Matanya membulat. Di hadapannya, berdiri rangkaian kereta tua warna abu-abu, dengan logo KAI lama yang sudah tidak dipakai. Pintunya terbuka perlahan, mengeluarkan suara berat seperti keluhan manusia. Di dalamnya, samar-samar terlihat bayangan penumpang duduk diam, menatap ke depan. Tak bergerak sedikit pun. Santo mundur setapak. Siapa di sana? Halo. Ini wilayah tertutup. Tak ada jawaban. Hanya desis pelan dari arah lokomotif. Udara di sekitar mendadak dingin. Nafas Santo terlihat seperti asap. Tiba-tiba, radio di posnya menyala sendiri. Frekuensi yang tadinya rusak ini mengeluarkan suara perempuan. Perhatian, penumpang tujuan akhir, bersiap naik, kereta terakhir akan segera berangkat. Santo tertegun. Suara itu seperti datang dari masa lalu. Nada bicaranya mirip penyiar stasiun di tahun 90-an. Apa ini? Ia menatap kereta itu lagi. Sekilas, di gerbong pertama, terlihat seorang kondektur berpakaian rapi berdiri sambil melambai ke arahnya. Tapi wajahnya, hitam pekat,
tak memiliki mata. Santo menjerit. Ia berlari ke pos dan mencoba menghubungi rekan kerjanya lewat HT. Namun, suara di HT hanya berulang-ulang berkata, "Kereta terakhir Banyurawa, tiba jam 12:05. Jam di dinding, yang jarumnya berhenti di pukul 23.45, kini bergerak sendiri. Menunjuk angka pukul 23.59. Lalu detiknya berhenti lagi. Santo panik. Ia meraih ranselnya, berniat kabur. Namun begitu ia melangkah keluar dari pos, stasiun itu sudah berbeda. Langitnya bukan malam. Bukan juga pagi. Seolah-olah waktu berhenti. Dan di kejauhan, terlihat ratusan penumpang berjalan perlahan ke arah peron. Tubuh mereka pucat. Beberapa masih menenteng koper terbakar. Ada yang wajahnya hitam gosong. Ada yang matanya berlubang. Mereka semua berjalan melewati Santo tanpa suara. Satu di antara mereka berhenti, seorang perempuan muda dengan rambut panjang, mengenakan baju hangus. Ia menatap Santo dan berbisik. "Kamu juga terlambat, Pak, ayo naik." Santo terpaku. Suaranya lembut, tapi dingin. Ia menatap ke arah rel. Kereta itu kini terlihat lebih jelas. Asap putih keluar dari atapnya, dan di bagian depannya tergantung papan bertuliskan, "Kereta terakhir tujuan akhir, Banyurawa." Tapi, ini kan Banyurawa. Tujuan akhirnya, di sini. Gumam Santo. Perempuan itu tersenyum tipis. "Bukan Banyurawa yang ini. Tapi Banyurawa di bawah." Sebelum Santo sempat mundur, tangan perempuan itu meraih pergelangannya. Dingin. Seperti es. Ia menarik Santo perlahan ke arah gerbong. Namun tiba-tiba, suara klakson memekik keras. Cahaya putih menyilaukan segalanya. Santo menutup mata, dan saat ia membuka lagi, kereta itu menghilang. Ia berdiri di tengah rel kosong. Hanya ada kabut dan suara jangkrik yang kembali hidup. Jam di dinding kembali mati di angka pukul 23.45. Santo terduduk lemas. Tangannya gemetar. Ia melihat ke arah meja di pos. Tiket lusuh yang ia temukan tadi kini menghitam terbakar. Di bawahnya tertulis tulisan samar. Penumpang ke-101, Santo. Pagi harinya, Santo bangun di pos jaga dengan kepala berdenyut. Ia masih mengenakan seragam dinasnya, tapi sepatu dan celananya kotor penuh lumpur. Di luar, matahari sudah tinggi, sinarnya menembus kaca jendela yang buram. Ia memegang kepala, mencoba mengingat apa yang terjadi malam tadi. Kereta hantu. Suara klakson. Perempuan yang menarik tangannya. Tapi begitu ia membuka mata, semua hilang. Ia tertawa kecil, mencoba menenangkan diri. Mungkin aku cuma ngantuk. Halusinasi aja kali. Namun saat ia menatap ke meja kerja, jantungnya berdegup keras. Tiket lusuh itu masih ada di sana. Hanya saja warnanya kini lebih gelap, seperti terbakar sebagian. Tulisan di bawahnya masih jelas. Penumpang ke-101, Santo. Tangannya gemetar. Ia meraih tiket itu, tapi kertasnya terasa dingin seperti batu. Ini nggak mungkin. Santo berdiri dan segera menelpon atasannya di stasiun Karangjati. Sambungan telepon sempat tersendat karena sinyal buruk, tapi akhirnya suara pria tua terdengar di seberang. "Halo, Pak Rendra? Ini Santo. Saya mau lapor, semalam di Banyurawa ada." "Ada apa, tuh?" "Kereta, Pak. Saya lihat kereta masuk ke peron tengah malam." "Tapi, kereta? Banyurawa itu sudah mati, tuh. Jalurnya aja udah dicabut dari peta dinas." Santo terdiam. "Tapi saya lihat sendiri, Pak. Ada cahaya, ada suara." Udah. Kamu tenang dulu. Nanti sore saya kirim orang buat cek CCTV, ya? Kamu jangan kemana-mana." Klik. Telepon mati. Santo termenung. CCTV. Iya, benar. Di sudut ruang tunggu ada kamera lama yang masih berfungsi karena tersambung ke generator kecil. Ia segera membuka panel komputer tua di ruang kontrol.
layar monitor menyala dengan bunyi beep pelan. Warna layarnya kehijauan, tapi cukup jelas. Ia memutar rekaman dari pukul 23 sampai pukul 00.30. Awalnya, hanya tampak dirinya sendiri. Membersihkan lantai, menyapu, duduk di kursi. Namun tepat di pukul 23.45, bayangan cahaya terang muncul di ujung rel. Santo mencondongkan tubuh ke layar. Jantungnya makin cepat. Di layar terlihat jelas, kereta benar-benar datang. Lampu depannya menyala. Pintu gerbong terbuka. Dan, di situ, dirinya sendiri berdiri menatapnya. Semua sesuai ingatannya. Namun sesuatu membuatnya membeku. Karena di layar berikutnya, terlihat dirinya melangkah naik ke dalam kereta. Hah? Aku, masuk? Ia menekan tombol mundur, maju, berulang-ulang. Benar. Dirinya berjalan ke arah gerbong, lalu menghilang begitu saja. Sementara di kursi pos jaga, tubuhnya masih duduk diam, seperti patung. Santo menelan ludah. Wajahnya pucat. Tunggu, mana yang nyata? Aku yang mana? Tiba-tiba layar monitor berkedip. CCTV kehilangan sinyal. Dan di pojok bawah layar, muncul teks otomatis dari sistem lama. Jadwal keberangkatan berikutnya, pukul 23.45, kereta terakhir Banyurawa. Santo mematikan monitor dengan panik. Ia keluar ke halaman stasiun, berlari menuju motornya. Namun sebelum ia sempat menyalakan mesin, dari kejauhan terdengar suara peluit panjang, nyaring, seperti peluit kondektur zaman dulu. Ia menoleh. Tak ada siapapun di sana. Hanya rel yang memanjang dan menghilang di balik kabut. Sore harinya, dua petugas datang dari pusat, Pak Rendra dan satu teknisi muda bernama Dito. Mereka membawa alat rekam dan laptop. Santo mencoba menjelaskan semuanya, tapi raut wajah Rendra tampak tidak percaya. Tuh, kamu mungkin kecapean. Banyurawa itu udah nggak aktif 20 tahun. Tapi biar tenang, kita cek rekaman CCTV-nya bareng, ya? Mereka masuk ke ruang kontrol. Rendra menyalakan komputer dan membuka rekaman semalam. Namun kali ini, layar hanya menunjukkan ruang kosong. Tak ada kereta. Tak ada cahaya. Bahkan bayangan Santo pun tidak ada. Loh, kok kosong, Pak? Tadi pagi saya lihat jelas. Heh, kamu ngaco ya? Tuh. Ini jelas nggak ada apa-apa. Dito yang sejak tadi diam, menatap monitor dengan wajah aneh. Tunggu, Pak. Di menit pukul 23.59 itu, ada sesuatu. Mereka memperbesar gambar. Di tengah layar, di pojok ruang tunggu, tampak sosok samar berdiri di belakang Santo. Sosok itu tinggi, mengenakan topi pet kondektur, tapi wajahnya gelap total. Tak ada fitur wajah sama sekali, hanya bayangan pekat. Santo melangkah mundur. Itu dia, Pak, itu kondektur yang saya lihat semalam. Pak Rendra mencoba menenangkan, tapi matanya sendiri tampak ketakutan. Dito menekan tombol pause, lalu zoom in. Saat diperbesar, sosok itu menatap langsung ke kamera, dan di bagian dada seragamnya tertulis nama Taglusuh. Mulyana, Kepala Kondektur, 1998. Rendra langsung mematikan monitor. Cukup. File ini kita bawa aja ke kantor pusat. Jangan ngomong ke siapa-siapa dulu, tuh. Namun Santo tidak bisa diam. Malamnya, setelah mereka pergi, ia kembali menyalakan komputer diam-diam. Ia membuka folder sistem lama, dan menemukan file tersembunyi bernama Jadwal 1998 BNY. Saat dibuka, hanya muncul deretan tulisan jadwal keberangkatan lama. Namun semuanya berulang di tanggal yang sama. 14 Mei 1998, pukul 23.45, kereta malam Banyurawa, tujuan akhir, Semarang. Tanggal itu tidak pernah berubah, seolah sistem terus memutar jadwal yang sama setiap hari. Dan di bawahnya, muncul pesan otomatis yang tampak seperti pesan sistem, tapi fontnya berbeda. Kereta terakhir tidak pernah terlambat. Malamnya, Santo tidak bisa tidur. Hujan deras mengguyur stasiun yang sepi. Ia duduk di ruang tunggu, menatap rel yang basah diterpa air. Pikiran-pikirannya kacau. Antara takut, penasaran, dan bingung.
Apakah ia benar-benar melihat hantu, atau ia yang sudah masuk ke dunia lain tanpa sadar? Tiba-tiba radio tuanya menyala lagi, tanpa disentuh. Suara perempuan yang sama dari malam sebelumnya terdengar pelan. Perhatian, penumpang dengan tiket hitam, bersiap di peron 3. Kereta akan tiba dalam 5 menit. Santo terdiam. Tiket hitam? Ia merogoh saku celananya. Dan di sana, tanpa ia sadari, tiket yang tadi siang ia letakkan di meja kini ada di tangannya. Tapi warnanya sudah benar-benar hitam pekat. Ia menatap tiket itu. Di pojok kanan bawah, huruf-huruf baru muncul sendiri seperti ditulis oleh tinta gaib. Pintu keberangkatan, malam ini. Lalu dari arah peron, suara roda logam terdengar pelan. Krek, krek, krek. Semakin lama semakin jelas. Santo menatap keluar jendela. Cahaya putih kembali muncul di tengah kabut. Lampu-lampu stasiun yang rusak tiba-tiba hidup satu persatu, seolah menyambut sesuatu. Tidak, ini nggak mungkin. Ia mundur perlahan. Namun langkahnya terhenti saat melihat bayangan seseorang berdiri di luar pintu pos. Kondektur itu masih mengenakan topi pet, wajah hitam tanpa mata, memegang peluit. Kondektur itu melangkah masuk. Udara di ruangan tiba-tiba membeku. Santo tidak bisa bergerak. Kondektur itu menatapnya, lalu mengulurkan tangannya, mengarah ke tiket hitam di genggaman Santo. Tiba waktunya, Pak Santo, jangan terlambat lagi. Santo menatap jam di dinding. Jarumnya kembali bergerak sendiri, dan berhenti di pukul 23.45. Tepat pada saat itu, suara klakson panjang membelah malam. Cahaya putih memenuhi ruangan. Dan semuanya gelap. Keesokan paginya, Pak Rendra dan Dito datang lagi untuk memastikan kondisi stasiun. Namun pos jaga kosong. Motor Santo masih terparkir di luar. Semua barangnya masih lengkap, kecuali satu hal. Tiket lusuh itu hilang. Dito memeriksa rekaman CCTV sekali lagi. Ia memutar ke waktu terakhir semalam. Dan di layar, tampak Santo berdiri di tengah rel, tersenyum. Sebelum perlahan diliputi kabut dan menghilang bersama cahaya kereta yang melintas. Kabut pagi menyelimuti stasiun Banyurawa. Langit kelabu, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Di antara rel yang ditelan rumput liar, dua petugas, Rendra dan Dito, berdiri memandangi peron kosong tempat Santo terakhir terlihat. Dia pasti belum jauh, kata Rendra pelan. Motornya aja masih di sini. Namun Dito hanya diam. Ia tahu sesuatu tidak beres. Karena semalam, ketika ia memeriksa rekaman CCTV lagi, ia melihat sesuatu yang tidak sempat ia tunjukkan pada atasannya. Dalam rekaman itu, sesaat sebelum cahaya putih memenuhi layar, sosok kondektur hitam tampak berdiri di belakang Santo, dan wajahnya perlahan menoleh ke arah kamera. Tidak ada mata. Hanya dua lubang gelap dengan cahaya merah samar di dalamnya. Sementara itu, di ruangan arsip KAI daerah, Dito mencoba mencari data lama tentang kecelakaan Banyurawa 1998. Ia membuka lembaran koran tua yang sudah menguning. Judul utamanya membuat bulu kuduknya berdiri. Kereta malam Semarang terbakar, 100 penumpang tewas, 1 hilang. 1 hilang. Ia membaca ulang artikel itu. Di baris akhir tertulis, kondektur utama, Mulyana, dinyatakan hilang. Diduga ikut terbakar di gerbong pertama, namun jasadnya tidak ditemukan. Nama itu, nama yang muncul di rekaman CCTV. Mulyana, jadi itu kamu, gumam Dito. Ia menutup koran, tapi sebuah kertas jatuh dari lipatan halaman. Kertas lusuh dengan stempel resmi KAI. Tertulis, peringatan internal, dilarang menggunakan jalur Banyurawa setelah pukul 23.45. Jalur dinyatakan tidak stabil. Jadwal keberangkatan ditangguhkan selamanya. Namun di bawah tanda tangan kepala stasiun, ada tambahan tulisan tangan merah. Tapi kereta itu tetap berangkat. Malam harinya, Dito nekat kembali ke Banyurawa sendirian. Ia membawa kamera, senter, dan alat perekam suara. Lampu-lampu stasiun berkedip lemah saat ia melangkah masuk. Suara jangkrik berhenti, digantikan desiran angin panjang. Santo, kalau kamu masih di sini, kasih tahu aku, ucap Dito pelan. Ia menyalakan alat perekam, meletakkannya di meja pos, dan berjalan ke arah peron.
Rel yang dulu karatan kini terlihat seperti baru. Bersih, mengilap, seolah baru saja dilalui sesuatu. Gak mungkin, gumamnya. Ini rel mati. Tiba-tiba, dari arah ruang tunggu, terdengar suara langkah berat. Duk, duk, duk. Langkah yang teratur, perlahan, seperti seseorang mengenakan sepatu kulit lama. Dito menoleh. Senter di tangannya bergetar. Bayangan hitam panjang merayap di dinding. Dan tak lama, muncul sosok tinggi dengan topi pet kusam. Kondektur itu. Ia berdiri di ujung ruangan, dia menatap Dito. Seragamnya hangus di beberapa bagian, dan dari matanya, 2 lubang hitam dalam, mengalir asap tipis ke atas. Dito terpaku, tubuhnya kaku, tenggorokannya kering. Kamu. Mulyana? Sosok itu tak menjawab. Ia hanya mengangkat tangan, memperlihatkan tiket hitam di antara jarinya. Lalu suara berat keluar dari mulutnya yang terbuka pelan. 1 penumpang hilang. Kau pengganti berikutnya. Apa maksudmu? Aku bukan penumpang. Kau mencari mereka. Maka kau ikut bersama mereka. Lalu dari arah peron, terdengar suara roda besi bergesekan pelan. Cahaya putih muncul di tengah kabut, kereta itu datang lagi. Tidak, aku bukan bagian dari ini. Dito berlari keluar, tapi rel seolah berubah jadi labirin panjang yang tak berujung. Semakin ia berlari, semakin ia kembali ke tempat yang sama. Stasiun Banyurawa kini tampak berbeda, seperti versi lamanya di tahun 1998. Papan nama stasiun kembali mengkilap, dan di kejauhan terlihat orang-orang berpakaian lama berdiri menunggu kereta. Semuanya diam. Wajah mereka kosong. Tangan mereka menggenggam tiket yang sama, hitam legam. Kondektur Mulyana berjalan di depan, meniup peluit panjang. Penumpang dengan tiket hitam, naik. Waktu sudah menunjukkan keberangkatan. Dito menjerit, berlari ke arah ruang jaga. Ia mencoba menyalakan radio, tapi radio itu langsung mengeluarkan suara perempuan yang familiar. Selamat datang kembali di stasiun Banyurawa. Kereta terakhir akan segera berangkat. Mohon bersiap di peron 3. Ia mengenali suara itu. Suara penyiar dari rekaman CCTV malam pertama Santo. Tolong. Siapapun. Ini bukan nyata. Namun di kaca jendela, pantulannya berubah. Ia tidak lagi melihat dirinya sendiri. Yang berdiri di pantulan kaca kini adalah Santo. Wajahnya pucat, matanya kosong. Dito, suara Santo terdengar dari belakang. Jangan lawan. Kalau lawan, kau akan terjebak di sini selamanya. Dito menoleh. Benar. Santo berdiri di belakangnya. Wajahnya seperti mayat, bibirnya membiru, tapi ia tersenyum. Kereta terakhir butuh penumpang genap. Sekarang sudah lengkap. Dari luar, terdengar bunyi klakson panjang. Kondektur Mulyana menatap jam tangannya yang retak. Jarumnya berhenti di pukul 23.45. Ia meniup peluit. Keberangkatan dimulai. Cahaya putih menyelimuti semuanya. Ketika kabut mereda, stasiun itu kosong lagi. Rel kembali berkarat. Dan di meja pos jaga, alat perekam suara Dito masih menyala. Di dalamnya terdengar rekaman terakhir. Santo, kamu di mana? Apa itu? Cahaya? Oh Tuhan, kereta itu benar-benar. Suara peluit panjang. Suara pintu gerbong menutup. Hening panjang. Lalu di akhir rekaman, muncul suara berat seorang pria. Tiket sudah lengkap. Banyurawa siap berangkat. Beberapa minggu kemudian, petugas pusat menutup stasiun Banyurawa untuk selamanya. Pintu masuknya dikunci rantai baja, dan papan tanda, aset tidak digunakan, dipasang di depan gerbang. Namun setiap kali malam tiba, warga sekitar masih sering mendengar suara aneh dari kejauhan. Suara klakson kereta lama, diikuti siulan kondektur yang panjang dan menembus kabut. Dan jika seseorang nekat mendekat ke arah rel, mereka akan melihat sesuatu di papan jadwal stasiun yang sudah berdebu. Jadwal terakhir, pukul 23.45, kereta Banyurawa, tujuan akhir. Huruf terakhir itu terus berubah. Kadang tertulis, Semarang. Kadang, tak dikenal. Tapi kadang, jika diperhatikan lebih dekat,
Huruf-huruf itu membentuk nama seseorang yang baru saja hilang di sekitar sana. Suara besi bergesekan, lirih dan berulang seperti erangan dari masa lalu. Rangga terbangun di antara kegelapan, tubuhnya menggigil. Ia duduk di lantai gerbong tua itu, yang entah sejak kapan bergerak sendiri. Semula ia mengira cuma mimpi buruk. Tapi saat ia menatap ke jendela, gelap pekat di luar bergerak perlahan, seolah-olah kereta ini sedang melaju di rel yang tak lagi ada. Bau karat, oli, dan darah tua menguar. Lampu di langit-langit gerbong berkedip-kedip. Di bangku-bangku kayu yang berdebu, duduk sosok-sosok tanpa wajah. Mereka memakai pakaian lusuh, beberapa masih memegang tiket lusuh di tangan. Mereka menatap ke arah Rangga, tapi mata mereka kosong. Tidak berkedip, tidak bersinar, hanya lubang gelap di wajah yang hancur. Rangga berusaha berdiri, tapi lututnya lemas. Langkahnya berat, seolah udara di dalam gerbong menjadi cair dan menahannya. "Permisi, ini kereta kemana?" Suara Rangga bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya dengung roda besi di bawah, menggeram di kegelapan. Ia menatap ke ujung gerbong. Di sana, seorang kondektur tua berdiri membelakanginya. Topi miring, seragam pudar, dan di tangannya, sebuah peluit hitam. Rangga mendekat perlahan. Setiap langkah terasa membuat udara semakin dingin. Sampai akhirnya, kondektur itu berbalik. Wajahnya rata. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Hanya kulit yang menempel di tempat yang seharusnya menjadi wajah. Namun dari permukaannya terdengar suara berat. "Tiket, tunjukkan tiketmu." Rangga terdiam, keringatnya dingin. Saya nggak punya tiket, Pak. Saya cuma tersesat." Kondektur itu diam. Kepalanya miring pelan ke kiri, lalu ke kanan, seperti sedang menilai Rangga. Lalu ia berkata pelan, "Yang naik tanpa tiket, tidak pernah turun." Tiba-tiba lampu gerbong padam. Semua jadi hitam. Hanya suara roda besi yang makin keras, seperti menggerus tulang. Rangga menjerit, berlari ke pintu gerbong. Tapi pintu itu terkunci. Ia menendang, memukul, tapi pintu itu tak bergeming. Dari belakangnya terdengar suara-suara lirih. Bisikan, rintihan, dan tangis. "Kita, semua, naik tanpa tiket. Kita diseret ke Banyurawa." Rangga memutar tubuhnya. Seluruh penumpang kini berdiri, menatapnya dengan wajah hancur. Daging mereka leleh seperti lilin, mata mereka menghitam, dan tangan-tangan itu mulai meraih ke arahnya. Rangga berteriak, meraih palu kecil darurat di dinding, dan menghantam jendela. Retakan muncul. Satu kali lagi, kaca pecah. Ia lompat keluar. Tubuhnya terhempas ke tanah, keras, dingin, dan basah. Ia bangkit terengah, menatap ke arah kereta yang tadi ia naiki. Namun tak ada apa-apa. Rel di depannya sudah berkarat dan patah, terendam sebagian di tanah berlumpur. Tidak ada suara kereta. Tidak ada cahaya. Hanya hening, dan suara jangkrik dari hutan sekitar. Rangga menatap sekeliling. Ia kini berdiri di depan sebuah papan kayu lapuk. Tulisan di atasnya hampir hilang dimakan waktu. Tapi masih bisa terbaca samar. Stasiun Banyurawa. Ia tersentak mundur. Napasnya memburu. Matanya menatap ke arah bangunan tua di belakang papan itu. Stasiun yang dulu ia lihat di foto dokumentasi lama, kini benar-benar ada di hadapannya. Atapnya roboh sebagian, cat dindingnya mengelupas, tapi dari dalamnya terlihat nyala lampu redup. Seperti lentera yang menggoda orang untuk masuk. Rangga tahu, akal sehatnya menyuruh untuk pergi. Tapi sesuatu menariknya ke dalam. Seperti ada magnet di dadanya yang mendorong langkahnya ke arah pintu stasiun. Setiap kali ia melangkah, tanah di bawahnya terasa berdenyut. Udara makin dingin. Bau logam makin pekat. Begitu ia melangkah masuk ke ruang tunggu stasiun, waktu seolah berhenti. Jam di dinding menunjukkan pukul 23.57. 3 menit sebelum tengah malam. Dan di tengah ruangan itu, berdiri sosok wanita berseragam stasiun. Kepalanya menunduk. Tangannya memegang mikrofon tua. Perhatian kepada seluruh penumpang. Kereta terakhir menuju Banyurawa akan segera tiba di jalur 1. Suara wanita itu lirih, terdistorsi,
seperti dari radio rusak. Rangga mundur pelan. Bu, siapa yang masih tinggal di sini? Ini stasiun sudah ditutup. Wanita itu perlahan mendongak. Matanya hitam pekat. Mulutnya tersenyum lebar, terlalu lebar untuk wajah manusia. Kau sudah naik tadi, bukan? Sekarang, giliran kami yang menjemput. Tiba-tiba lantai di bawah Rangga bergetar. Dari luar, terdengar suara siulan kereta. Bukan seperti kereta modern, ini suara peluit tua, panjang dan melengking. Lalu dari kegelapan, datang cahaya merah. Lampu depan kereta meluncur ke arah stasiun, tapi tidak ada rel yang utuh di sana. Rangga menatap dengan ngeri saat kereta itu melintas melalui tanah. Roda-rodanya tak menyentuh rel, melainkan menembus udara, diselimuti asap hitam pekat. Di dalam jendela-jendelanya, wajah-wajah pucat menatap keluar, menempel di kaca. Kondektur tanpa wajah berdiri di gerbong depan, melambaikan tangan ke arah Rangga. Naiklah kembali. Kau belum menyelesaikan perjalananmu. Rangga berlari keluar stasiun. Namun dimanapun ia memandang, tanah di sekeliling berubah jadi peron yang berputar. Setiap arah tampak sama, rel tua, lampu redup, kabut tebal. Ia berlari sejauh mungkin, tapi setiap langkah justru membawanya kembali ke tempat yang sama. Ke depan stasiun Banyurawa. Dan dari belakangnya, suara roda besi makin dekat. Suara besi menjerit. Dan bisikan-bisikan mulai memenuhi kepalanya. Tak ada yang bisa turun. Kereta terakhir tak pernah berhenti. Rangga menutup telinga, berteriak sekuat tenaga. Tapi suara itu menembus pikirannya. Matanya berair. Sampai akhirnya ia tersandung dan jatuh ke tanah. Ketika ia menatap ke depan, kereta itu sudah berhenti di hadapannya. Pintu gerbong terbuka perlahan. Asap hitam menyembur keluar. Dan di tengah kepulan itu, tangan pucat menjulur, meraih pergelangan tangannya. Waktumu sudah habis. Rangga berusaha menendang, tapi kekuatan itu menyeretnya masuk. Pintu menutup. Kereta itu kembali bergerak. Menembus kabut. Menelan semua suara. Dan setelah beberapa detik, hening. Tak ada lagi cahaya. Tak ada rel. Tak ada kereta. Hanya papan lapuk bertuliskan Stasiun Banyurawa. Bergoyang pelan diterpa angin malam. Suara besi berderit, pelan tapi terus menggaung di telinga Rangga. Tubuhnya menggigil. Nafasnya berat. Ia membuka mata perlahan, dan mendapati dirinya kembali duduk di bangku kayu usang di dalam gerbong yang sama. Tapi kali ini, tidak ada cahaya dari lampu gerbong. Yang menerangi hanyalah semburat merah samar dari luar jendela, seperti api yang berkobar jauh di kejauhan. Ia mencoba berdiri, tapi tubuhnya terasa berat, seolah sesuatu menahannya dari dalam. Saat menatap ke sekeliling, ia baru sadar. Semua penumpang di gerbong itu kini menatap langsung ke arahnya. Tidak lagi dengan wajah kosong. Sekarang mata mereka terbuka lebar, hitam, berair, dan penuh dendam. Salah satu dari mereka berbisik pelan. Kau akhirnya ikut bersama kami, Rangga. Napas Rangga tercekat. Bagaimana mereka tahu namanya? Tiba-tiba dari arah depan gerbong, kondektur tanpa wajah itu berjalan perlahan. Langkahnya berat, seperti menyeret rantai. Di tangannya, kini tergenggam buku catatan lusuh yang meneteskan cairan hitam. Kondektur itu membuka buku itu, dan suara berat kembali terdengar dari kulit wajahnya yang kosong. Nama, Rangga Wibisono. Tugas, perawatan arsip, divisi perkereta-apian. Status, meninggal dunia, 2 tahun yang lalu. Rangga membeku. Apa maksudnya? Aku masih hidup. Aku masih bisa. Belum sempat ia melanjutkan, kondektur itu menekan peluit hitam di tangannya. Suara melengking memecah udara, membuat telinga Rangga berdenyut sakit. Sekejap, seluruh gerbong bergetar keras. Dindingnya terkelupas, atapnya roboh, dan di baliknya terbuka pemandangan yang tak mungkin nyata. Rel-rel besi yang melayang di udara, membentuk lingkaran tak berujung. Langitnya merah tua, penuh kabut dan bara api. Dan di setiap sisi rel, ada ribuan wajah, arwah penumpang yang memandangi mereka dengan mata kosong. Rangga menatap keluar jendela. Ia kini tahu.
Kereta ini tak sedang melaju di dunia manusia. Ini adalah jalur arwah, tempat mereka yang tewas dalam tragedi Banyurawa terus mengulang perjalanan terakhirnya. Tidak, ini tidak mungkin, aku masih hidup. Aku kerja di dinas arsip, aku cuma ingin meneliti kecelakaan itu. Kondektur itu diam, lalu membuka halaman terakhir buku catatannya. Dari dalamnya jatuh sebuah foto, lusuh, terbakar di tepinya. Rangga memungutnya dengan tangan gemetar. Matanya membesar. Itu foto dirinya. Tapi ia bukan berdiri di kantor arsip. Ia berdiri di rel, dengan seragam petugas kereta, wajahnya berlumuran darah, dan di belakangnya tampak gerbong terbakar. Itu, bukan aku. Bisiknya lemah. Namun perlahan, ingatan samar muncul di kepalanya. Kilatan lampu, suara rem mendecit, jeritan orang, dan panas yang membakar kulit. Kecelakaan itu. Ia tidak pernah meneliti tragedi Banyurawa. Ia bagian dari tragedi itu. Rangga memegang kepalanya, berteriak. Tidak. Aku selamat waktu itu. Aku diselamatkan. Salah satu penumpang mendekat, wajahnya hancur separuh, tapi matanya tenang. Tidak ada yang selamat dari Banyurawa. Kita semua dikembalikan, setiap malam Jumat. Kereta berguncang hebat. Lampu-lampu merah di luar berkedip. Rangga menatap ke depan gerbong, dan melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Pintu menuju kabin masinis perlahan terbuka. Cahaya putih menyilaukan keluar dari sana, dan dari dalamnya terdengar suara lembut. Suara wanita. Rangga. Langkahnya goyah mendekat ke pintu itu. Di dalam, ia melihat seorang wanita muda duduk di kursi masinis. Wajahnya bersih, tapi matanya sembab. Ia mengenakan kalung kecil berbentuk rel kereta, benda yang sama yang Rangga simpan di saku celana. Dinda? Wanita itu tersenyum lemah. Kau datang juga. Aku menunggumu. Air mata Rangga menetes. Ia ingat semuanya sekarang. Dinda, tunangannya, ikut bersamanya malam itu. Mereka sama-sama di dalam kereta Banyurawa, kereta malam yang terbakar setelah remnya gagal menahan di tikungan. Ia sempat berusaha menyelamatkannya, tapi gagal. Tubuh Dinda terjebak di antara kursi dan jendela. Rangga tak pernah sadar apa yang terjadi setelah itu. Hanya kegelapan. Jadi aku, mati? Tanyanya pelan. Dinda mengangguk. Kita semua mati, Rangga. Tapi kau tak pernah mau menerima itu. Kau menolak pergi. Kau terus kembali ke stasiun Banyurawa, berharap bisa memperbaiki masa lalu. Kereta berhenti mendadak. Seluruh dunia di luar gerbong hancur berputar, seperti pusaran arwah yang tak berujung. Kondektur tanpa wajah berjalan mendekat. Waktumu untuk menolak sudah habis. Setiap arwah akhirnya harus memilih. Rangga menatap Dinda.